pinter, ekstrim gitu-gitu, kayak Agama itu kayak menonjolkan gimana gitu. Kembali lagi ke orang tua. Pokoknya apapun ingat orang tua lagi. Apa yang buat cinta kalian tumbuh setiap hari? Tidak terduga yang bakal kalian temuin kayak gitu. Sampai akhirnya ya saya difitnah bisa memperbaiki hati. Ngopeni hati. Salah satu dari cobaan mau menuju pernikahan itu tips menghadapi bulan Ramadan biar nggak sia-sia. Selanjutnya ya, kayaknya katanya mendekati hari H juga ada yang lamar ya. Bukan lamar sih, nawarin. Jadi waktu itu emang pasnya udah deket-deket itu kalau nggak salah seminggu itu udah ada juga keluarga yang minta buat diinikan. Tapi ternyata kan waktu seminggu itu udah persiapan udah matang banget ya, dan udah nggak ragu gitu, maksudnya udah siap banget. Jadi ya mungkin itu salah satu dari cobaan mau menuju pernikahan itu banyak banget. Jadi kalian emang harus siap mental. Oke, selanjutnya nolak pria terus kakak difitnah. Pernah nggak? Pernah banget, pernah waktu itu. Jadi waktu itu kan memilih ya. Jadi dari beberapa pria itu kan, jadi akhirnya sampai ke orang ini. Sampai ke suami saya itu saya sempat nolak beberapa, terus sampai akhirnya ya saya difitnah ya seperti ini yang pasti nggak enakin hati. Tapi ya menurut saya ya udah, berarti kalau kamu udah kayak gituin sama laki-laki berarti itu udah nggak baik. Jadi ya udah, nggak usah dipikirin, lepaskan saja. Dan alhamdulillah dapat yang terbaik, amin. Terus ya intinya jodoh sih sebenarnya. Bagaimanapun kalau jodoh itu meskipun sudah putus, kalau jodoh ya pasti kembali. Bahkan kita aja yang LDR nggak tahu, saya orang 2 tahun malah. Saya asli Sunda, dia asli Bontang, jauh banget. Pulau. Kita pulang, saya pulang. Dia pulang, saya pulang. Tapi ya alhamdulillah dengan kalau jodoh ya insya Allah gitu. Bersatu dengan lagi, terus jadi nggak usah ikhtiar doa, pokoknya dimaksimalkan, insya Allah ternyata alhamdulillah. Walaupun sebenarnya banyak sih tantangannya, rintangannya, mulai dari transportasi kan, terus finansial ya sama ya, finansial dan lain-lain, dan adat juga kan. Adat kalau dia kan Bugis dan ada panainya kan katanya. Ya, tapi alhamdulillah dengan kekuatan niat ya, pokoknya saya niat baik, alhamdulillah dilancarkan, ada aja jalannya. Jadi nggak usah merasa berat dulu, yang penting udah usaha, doa, nanti Allah yang ngatur gitu. Terus cerita sedikit waktu kakak mondok dong. Ini mondok dong. Jadi waktu saya mondok itu dari dulu itu pengen banget mondok kayak orang-orang kayak gitu ya. Kalau di Bontang itu kan pondoknya lebih kayak modern, jadi kayak semua itu serba dapat makanan dan lain-lain, jadi lebih enak sih mondoknya kayak gitu. Terus kan sampai Malang ya alhamdulillah saya habis 2 tahun di asrama UM, terus habis itu saya mondok. Pasnya mondok itu saya belum tahu itu suasana di dalam pondok itu seperti apa. Nah ternyata saya juga nggak tahu itu namanya pondok salafiyah itu seperti apa. Ternyata ada 2 pondok, namanya 2 macam pondok salafiyah sama pondok modern ya. Nah kalau pondok salafiyah itu pondok yang masih mengikuti dulu, lebih sederhana gitu ya, lebih sederhana gitu. Kalau pondok modern pasti udah tahu kan, maksudnya lebih kayak kasurnya tuh yang bagus banget, terus banyak catering kayak gitu. Nah dan saya kebetulan dapatnya yang pondok salafiyah. Nah pondok saya ini pas di depan pondok suami saya. Ya bagi orang-orang Malang pasti tahu kan ya. Pasti tahu kayak gitu. Nah terus habis itu ke sana, ternyata saya dapat kamar yang orangnya tuh yang paling banyak. Jadi pas saya pindahan dari asrama ke pondok itu, saya tuh barangnya yang paling banyak, sampai masuk itu nggak bisa masuk barang-barang saya. Jadi sampai ada beberapa dus itu di luar masih, saking saya tuh nggak tahu keadaan pondok kamarnya kayak gitu. Soalnya emang niatnya udah saya mau mondok, nggak lihat, aku tuh nggak survei gimana di dalamnya, nggak, pokoknya intinya saya niat. Tapi pas sampai sana terkaget. Nah terus habis itu kan saya nangis, sempat juga ada kepikiran untuk pengen ngekos aja daripada mondok, kayaknya lebih luas dan lain sebagainya. Terus dipikir-pikir lagi,
disupport sama teman-teman. Dan saya juga punya sahabat yang dulu nginget lagi punya sahabat yang sekarang udah almarhumah. Ya, mohon doanya aja, al-fatihahnya buat Mufidatus Sholihah. Semoga ditempatkan di sana ya, insya Allah di barisan para bidadari Allah. Nah terus dia yang almarhumah itu yang nyemangatin saya buat mondok, katanya ayo mondok, insya Allah tuh di sini tuh berkahnya banyak kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Terus bahkan saya tuh mendapat ya, maksudnya saya awalnya awalnya mengeluh sambil menerima, jadi mengeluh sambil menjalani itu, tapi lama-lama itu saya baru dapat bahwa intinya mondok itu sebenarnya kalau kalian mau belajar agama itu bisa di mana aja. Bahkan sekarang tuh udah di internet banyak banget ya. Belajar agama itu bukan hanya pengetahuan, tapi yang lebih penting itu bagaimana kita menata hati, akhlak kita, dan sebagainya. Itu yang lebih penting. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan ya betul tadi kita bisa lihat di mana aja bisa belajar. Tapi ternyata inti yang paling penting ketika mondok itu kalian bisa memperbaiki hati. Dan di pondok itu kalian hidup survive apapun keadaannya kalian bisa menerima. Jadi lebih kalau mondok itu lebih membersihkan hati seperti itu. Jadi lebih nerima. Dulu saya juga mikir kenapa ya kok santri disuruh cuci piring, disuruh ini, tapi ternyata itu yang buat kita membersihkan hati kita dari sombong. Ternyata ketika kita bilang kenapa sih kita disuruh ini, itu ternyata hati kita tuh udah sombong kayak gitu. Jadi salah satunya kita udah meninggikan hati kita. Ternyata ketika kita melaksanakannya, ternyata kita tuh bisa mengatur diri kita biar lebih lebih intinya lebih membersihkan hati. Ya, tapi di sini kita hanya menceritakannya, bukan kita berarti kita merasa lebih baik dirinya, bukan, tapi hanya sekedar menceritakan pengalaman kita dan sebagainya. Intinya jadi begitu. Bahkan ada salah satu kan yang sering ngopi gitu kan. Kalau orang pondok itu ada singkatannya ngopi itu. Ngopeni hati. Jadi ngopeni hati itu menata hati ya. Ya, benar nggak? Betul. Lanjut. Ya. Oke. Ini cerita sedikit Kang, kesan Akang waktu mondok gimana? Terus di mana? Luar biasa. Pokoknya pengalaman hidup saya seumur hidup yang belum saya temukan ya di pondok itu. Karena saya baru pertama kali mondok ya di Malang ini. Jadi pokoknya ya luar biasa. Coba nanti teman-teman yang ingin mondok coba penasaran rasakan. Ya, coba aja rasakan. Tapi jangan salah pilih pondok, awas. Jangan salah pilih pondok, hati-hati saja. Ya pokoknya pertanyaan tadi apa lupa? Kesannya. Ya kesannya itu. Ya intinya luar biasa, banyak teman seperti jangan takut lapar. Iya. Dan itu merubah pola pikir saya yang tadinya saya terlalu memang bisa dibilang kayak sok pintar sebelum waktunya. Sok pintar, ekstrim gitu-gitu kayak agama itu kayak menonjolkan gimana gitu, padahal sebenarnya yang paling penting itu tadi ya, di hati itu sebenarnya bagaimana kita menata hati. Terus tidak perlu orang tahu kita itu seperti apa, maksudnya hanya kalau misalnya masalah ibadah gitu ya dan sebagainya, tidak perlu orang tahu gitu. Jangan jadi akhirnya kita merasa dirinya orang lebih baik dari kita, ya itu bagus. Jadi jangan sampai pokoknya gitulah. Jadi ini saya lagi-lagi bukan bukan mengajari teman, tapi ya hanya dari saja gitu ya. Jadi bukan saya lebih baik, saya jauh dari lebih baik, banyak kekurangan, tapi ya saya ingin cerita saja pengalaman apa yang saya alami gitu. Sudah, lanjut. Apa yang buat cinta kalian tumbuh setiap hari? Kalau kita sih kita jadi waktu sebelum nikah emang udah dibekalin. Jadi ketika rumah tangga itu pasti juga ada punya masalah. Tapi yang buat kita tumbuh tuh kalau saya pribadi sih kadang kalau misalnya satu kayak ngegas, ya satunya mengalah. Terus kalau yang selama ini kita lakuin tuh sholat berjamaah ya, jangan ditinggalkan. Oh iya, saya juga pernah waktu itu juga sebelum menikah juga dapat. Jadi kalau mau cinta kalian tuh bertambah, katanya
tambah setiap hari, karena kan pasti akan bosan ya ketemu tiap hari terus ya gitu. Tapi kalau mau rumah tangga itu awet gitu, usahakan jangan tinggalin salat berjamaah, sama jangan lupa selalu kenyangkan perut suami. Ya, tapi lagi-lagi ini kita kan hanya masih seumur jagung ya, jadi kita masih di bawah lah, ecek-ecek kayak gimana. Jadi mungkin ini hanya berbagi pengalaman sampai sekarang ini. Jadi nanti mungkin yang ibu-ibu di sini saya mohon maaf juga, mungkin banyak kalau misalkan kita seolah-olah menggurui, enggak ya, kita hanya berbagi pengalaman saja yang kita udah lakuin, lakukan begitu, yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bermanfaat buat orang banyak gitu saja. Lanjut ya. Oke, terus semangatin dong Kak kuliah aku biar nggak hedon. Ya, tahu hedon kan? Iya. Gimana coba? Oh ya, jadi saya ini salah satu yang ya kuliah juga hedon banget. Jadi kalau ada itu maksudnya dapat kiriman tuh langsung kayak pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Dan ujungnya sebelum akhir bulan tuh langsung sudah merosot. Nah itu saya ngalamin waktu pasnya di 1 bulan pertama perantauan sama 2 bulan pertama itu masih ngatur keuangan. Terus ternyata apa yang kita keluarkan, yang kita boroskan, ternyata efeknya juga ke kita, nggak jauh-jauh. Jadi menurut saya aturlah seatur kalian, beli sebutuh kalian ya, soalnya banyak hal yang tidak terduga, maksudnya kebutuhan tidak terduga yang bakal kalian temuin kayak gitu. Jadi mulai seirit-iritnya lah, coba kayak gitu. Kayaknya suami saya lebih irit ini. Ya pengalaman sih ya, kalau misalkan memang kalau hidup dalam kebiasaan untuk selalu hedon itu ya, jadi maksudnya mementingkan keinginan daripada kebutuhan, itu menurut saya mungkin yang paling pas ya. Ya gimana, memang agak sulit, tapi cobalah untuk sedikit demi sedikit mulai menata bagaimana sih apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Karena kalau yang saya inginkan, manusia itu tidak akan puas keinginannya. Pasti setelah ingin itu ingin ini dan sebagainya. Nah yang saya rasakan juga seperti itu, makanya ya didahulukanlah kebutuhan gitu. Dan yang paling penting itu orang tua kalian pasti di sana berjuang ya buat kalian itu kuliah dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian mau hedon kayak gitu ya mikirin juga kok di sana tuh orang tua kalian banting tulang buat nguliahin kalian. Jadi ketika kalian ada pikiran kayak gitu, kembali lagi ke orang tua. Pokoknya apapun ingat orang tua lagi, insya Allah bisalah kalian membatasi diri kalian dari hedon seperti itu. Tips menghadapi bulan Ramadan biar nggak sia-sia. Aduh, ini sulit nih. Soalnya sia-sia itu, kata sia-sia menurut saya itu yang lebih menilai itu ya diri kita sendiri. Terus yang kedua juga sia-sia buat diri kita itu belum tentu sia-sia buat orang lain. Jadi sebenarnya kadarnya indikator, indikator sia-sia itu ya diri sendiri itu. Dan di satu individu dengan individu itu berbeda kadar sia-sianya. Jadi ini mungkin tipsnya pasti tidak akan masuk ke semua individu ya. Jadi ya tips dari saya mungkin ini yang sesuai yang saya lakukan ya, karena kan kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang belum kita lakukan gitu ya. Nah kalau saya cerminan tahun lalu ya, kalau saya itu biasa kalau bulan Ramadan itu minimal hatam 1 kali 1 bulan gitu. Jadi sehari itu sehari itu 1 juz. Kalau saya sehari 1 juz. Setiap sholat itu 2 lembar. Kan ada Al-Quran yang 1 juznya 10 lembar ya. Nah 1 juznya 10 lembar. Itu Al-Quran itu loh yang Utsmaniyah, yang Utsmani, Al-Quran yang Utsmani itu biasanya yang pojokannya, yang setiap pojok itu ada ayatnya. Pas setiap halaman tuh di pojok pasti ada ayatnya. Nah itu biasanya 10 halaman 1 juz itu. 10 lembar apa 10 halaman ya Pak. Pokoknya setiap sholat itu diusahakan setiap Ramadan 2 lembar. Itu saja dari saya. Saya belum bisa mampu untuk lebih tinggi lagi. Jadi
Ya sih, itu saja yang pernah saya lakukan. Nggak tahu. Kalau saya itu pertama itu kita sadar ya bahwa bulan Ramadan itu datangnya satu kali selama setahun, dan selama setahun itu, selama beberapa tahun kita hidup, kita kan nggak pernah tahu bahwa kita bakal ketemu bulan Ramadan tahun depan atau enggak. Nah itu yang pertama yang saya itu menyadari itu. Terus yang kedua, ketika kita dikasih kesempatan buat masuk di bulan Ramadan, itu ya alhamdulillah bersyukur. Maksudnya bulan itu tuh kayak beda banget dari bulan yang lainnya, kayak spesial gitu. Maksudnya yang benar-benar hati kita itu ya, kok yang lain kan ibadah ya udah ibadah, tapi ini tuh benar-benar ibadah yang semua orang beramai-ramai. Jadi kayak buat kita tuh lebih semangat lagi, sama-sama berlomba-lomba kayak gitu. Dan yang paling penting tuh berlomba-lomba sama diri kita sendiri. Kalau saya isinya ya itu harus punya target. Yang pertama saya target hataman Quran dulu. Nah itu saya nggak pernah lebih sih dari 2 kali. Pernah ya kayak gitulah, kan ibadah itu ya nggak boleh. Ya pokoknya ini hataman Quran itu, jadi minimal 1 juz lah selama sebulan itu. Terus yang kedua, kalau bisa dulu ya, yang pernah saya lakuin itu hafalin hadis gitu, itu kayak gitu. Terus yang ketiga itu usahakan dalam sehari itu kalian melakukan kebaikan apapun. Misalnya kalian menyebar quotes kayak gitu kan, misalnya Itu apa? Misalnya kalian suka buat kata-kata mutiara atau yang membangun buat semangat ibadah. Nah itu kan sebenarnya itu hobi kalian tapi bisa berpengaruh sama orang lain. Nah itu juga bisa. Atau enggak mungkin selama sehari itu pokoknya kalian lakukan kebaikan apapun lah. Misalnya kalau dulu waktu saya zaman belum nikah itu ya bantu masak lah orang tua gitu. Atau enggak ya pokoknya intinya kebaikan-kebaikan yang satu hari itu minimal 1 kali lah kalian kerjakan. Kayaknya kalian harus punya target mempersiapkan bulan Ramadan ini biar nggak sia-sia kayak gitu. Terus sholat tarawih juga, kadang tuh kan banyak tuh yang ngajakin buat sampai masjid diajakin jalan-jalan setelahnya atau gimana. Nah itu usahakan diri kalian, yang kontrol diri kalian buat oke, pokoknya saya bolongnya mungkin tahun kemarin sholat tarawih bolongnya misalnya 3. Nah tahun ini kok bisa saya nggak ada bolong sholat tarawih gitu. Insyaallah semoga sehat walafiat kayak gitu. Pokoknya intinya apa yang dulu kalian gak lakuin, maksudnya yang masih bolong-bolong, kalau bisa tahun ini tuh dipenuhin kayak gitu. Intinya kalau bisa sih setiap bulan Ramadan datang itu lakukan yang terbaik dari bulan Ramadan sebelumnya kayak gitu, insyaallah gitu. Semoga bermanfaat semua yang tadi kita katakan, dan sekali lagi kita bukan menggurui, tapi kita cuma share aja apa yang kita alamin, apa yang kita pernah tahu kayak gitu. Dan teman-teman mungkin kalau punya pengalaman yang mungkin lebih lebih menarik dan lain sebagainya, kalian bisa nanti isi komen di bawah ini ya. Nah mungkin kita bisa sharing pengalaman yang kalian juga punya seperti itu. Terus semoga tips-tips tadi, khususnya tips bulan Ramadan menuju Ramadan ini bermanfaat, dan kita melakukan ibadah ini dengan baik meskipun kita sudah dikurung duluan daripada syaitan. Jadi semoga tahun ini lebih baik lagi, banyak target-target ibadah yang kita bisa lakukan seperti itu. Ya, satu lagi sebelum masuk bulan Ramadan, kami mohon maaf minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita nanti berapa hari lagi ya? 3, 4. Ya, mudah-mudahan kita bisa menemui bulan Ramadan ini dan bisa memaksimalkan apa yang kita sudah targetkan ya. Amin. Dan terakhir, jangan lupa sekali lagi, jika bermanfaat video ini, klik subscribe, like, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa ya.